Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktek trafo job ke-6 tentang karakteristik hubungan kumparan trafo 3 fasa. Yeay, akhirnya kita bahas 3 fasa juga ya teman-teman. Setelah 5 job pertama itu tentang satu fasa atau trafo gitu ya, trafo paralel, rugi-rugi, polaritas dan lain sebagainya. Nah, sekarang di job 6 ini kita akan bahas tentang trafo 3 fasa. 3 fasa, hubungan kumparannya di trafo 3 fasa gitu ya. Untuk tujuannya di sini cukup banyak ya, tujuan untuk prakteknya. Yang pertama, teman-teman harus mengenal bentuk hubungan bintang dan delta gitu ya, segitiga delta di trafo 3 fasa. Lalu teman-teman juga dapat mengenal hubungan bintang delta dilihat dari bentuk hubungan daya nyata, relatif, dan semu gitu ya. Ini reaktif dan semu ini sudah kita pelajaran ini di rangkaian listrik gitu ya, di materi rangkaian listrik di bangku kuliahan di semester awal gitu. Lanjut, kita bisa menentukan simbol hubungan dari suatu rangkaian trafo gitu, menggambarkan diagram vektor, masih tujuannya menggambarkan, lalu menghitung besarnya perbandingan transformasi antara kumparan primer dan sekunder pada trafo 3 fasa. Oke, lumayan berat-berat ya tujuannya gitu ya teman-teman. Oke, no problem. Nah, di teori dasar masih sama. Di terminal tegangan tinggi itu kita lihat di sini materinya itu tentang 3 fasa semua ya. Jangan teman-teman kopas tuh dari materi job 1 sampai 5 karena malas, karena ini beda banget. Satu fasa dengan 3 fasa itu beda banget, jauh beda meski mereka sama-sama trafo gitu ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit teori tentang hubungan delta dan bintang, di mana hubungan delta ini adalah hubungan antara trafo 3 fasa, di mana cara penyambungannya adalah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung lilitan fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dihubungkan dengan ujung mula fasa pertama gitu. Jadi mereka kayak membentuk suatu kesatuan gitu. Sedangkan yang bintang gitu ya, hubungan bintang ini adalah hubungan trafo 3 fasa di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan gitu. Titik di mana tempat penyatuan di ujung-ujung lilitan ini merupakan titik netral. Jadi kayak kalau di delta di segitiga, misalnya dia punya, nanti kita gambarkan ya di gambar rangkaiannya biar lebih nggak ngambang gitu teman-teman. Lalu juga ada hubungan zigzag tuh. Hubungan zigzag ini mereka hubungannya nggak terarah, bukan nggak terarah ya, nggak teratur seperti bintang dan delta, punya pola sendiri gitu. Nanti kita lihat gambarnya gimana ya teman-teman. Nah, ada juga kelompok hubungan, ada bintang-bintang gitu, ada delta-delta, terus ada juga bintang delta dan delta bintang. Jadi ini semua hubungan trafo ya teman-teman. Nah, lanjut juga ke kelompok hubungan berdasarkan angka jam gitu. Ini juga ada teorinya beberapa. Kalau teman mau lebih paham gitu ya, bisa lebih di search di Google atau jurnal-jurnal yang berhubungan tentang trafo 3 fasa dan hubungannya gimana gitu ya. Nah, lanjut kita ke golongan hubungannya itu gimana gitu ya. Untuk menghitung sisi tegangan tingginya, sisi tegangan rendahnya itu gimana gitu. Nanti kita beri nih di sini. Nah, ini dia untuk rangkaian pengganti ya teman-teman. Ini adalah rangkaian pengawatan motor induksi 3 fasa, di mana dia punya Z1, Z2 dan Z3. Kita bisa letakkan ampermeter di sini untuk menghitung arus dan di sini untuk menghitung arus. Bedanya apa? Bedanya di sini kita menghitung yang tanpa beban di Z1. Kalau di sini sudah gabungan dari ketiganya gitu. Lanjut di karakteristik ya. Perasaan gambar karakteristik itu aja. Memang karena kita masih bahas trafo, jadi karakteristiknya masih sama. Lanjut kita ke rangkaian percobaan. Nah, ini yang aku bilang ya teman-teman. Jadi dia ada rangkaian bintang dan delta gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya yang mana yang delta, yang namanya bintang. Kalau dia
bintang gitu ya, ujung-ujungnya itu saling nyambung gitu. Kalau dia delta, satu ujung menyatu ke ujung yang lain. Teman-teman bisa bedakan dari gambar-gambar ini gitu, gimananya. Ini sudah divariasikan ya teman-teman, nggak melulu bintang, nggak melulu delta, ada delta bintang, ada bintang delta gitu ya hubungannya. Oke, lanjut ke langkah kerja. Di langkah kerja masih sama, teman-teman bisa baca lebih pahamnya. Untuk langkah kerja ini teman-teman lihat di sini ya, ada tes polaritas dulu untuk menentukan polaritas terminal masing-masing trafo. Jadi kita harus tahu itu polaritasnya. Jadi di praktik job 6 ini, praktek job pertama itu sangat menguntungkan jika teman-teman paham dan khatam dengan job satunya gitu. Nah, lanjut ke tugas dan pertanyaan masih sama, bisa jadi referensi untuk teman-teman dan tabulasi data. Ini ya. Nanti tabelnya diharapkan seperti ini loh ya teman-teman, hubungannya. Ini penomoran aja sih. A, B, B, C, C, A, N, A. Terserah teman mau bikin 1, 2 atau bisa juga huruf Romawi dan segala macam, bisa banget sesuai keinginan dan kebutuhan gitu ya. Dan ini ada hubungan tegangan ya teman-teman ketika kita dapat masing-masing dari nilai ini. Nah, lalu ada kelompok jamnya berapa, hubungan tegangannya gimana. Teman-teman bisa gunakan juga sih kode-kode ini, juga bisa bikin teori-teori bisa pengkodean yang lain gitu, senyamannya aja. Dan terakhir itu seperti biasa, laporan pengamatan dan kesimpulan serta sarannya gitu, daftar pustaka jangan lupa. Oke, demikianlah materi kita kali ini ya teman-teman, tentang karakteristik hubungan kumparan trafo 3 fasa. Sebenarnya di teorinya itu sama aja, tapi kalau kita sudah ke lapangan asli, lihat yang 3 fasa itu, wah, melihat menutupnya itu cukup membuat kita membagongkan gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa anak teknik itu nggak boleh yang jantungan, karena mereka bekerja dengan sangat besar di bawah tekanan gitu. Oke teman-teman, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike, dan masukannya jika teman-teman gak suka atau ada hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan untuk teknik ambo yang lebih baik ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.